Inilah prediksi timnas Indonesia menghadapi Timor Leste. Kabarnya John Hartman sedang menyiapkan satu kejutan besar yang bisa membuat semua pendukung Garuda tercengang. Keputusan ini dijamin bakal ramai dibahas di media sosial. Siapa pemain yang bakal dikorbankan? Siapa yang tetap dipercaya? Dan siapa sosok yang diam-diam disiapkan menjadi senjata rahasia? Hayu, simak video ini sampai selesai. Karena di akhir pembahasan nanti kita bakal mengulas prediksi jalannya pertandingan sekaligus membahas apakah timnas Indonesia benar-benar mampu melanjutkan tren kemenangan di Piala AFF 2026. Kalau bicara soal laga pertama, rasanya seluruh pendukung Garuda masih dibuat tersenyum. Timnas Indonesia tampil luar biasa saat menghadapi Kamboja. Permainan cepat, serangan tajam, dan kerjasama antar pemain terlihat semakin matang. Skor telak 5-1 menjadi bukti bahwa skuad asuhan John Hartman datang ke turnamen ini dengan satu target yang sangat jelas, yaitu menjadi juara. Namun, kemenangan besar itu justru menghadirkan tantangan baru. Dalam dunia sepak bola, pertandingan setelah kemenangan telak seringkali menjadi laga yang paling berbahaya. Banyak tim gagal mempertahankan performa karena terlalu percaya diri. Nyak itu atuh, rasa puas yang berlebihan bisa menjadi bumerang. John Hartman tentu memahami situasi tersebut. Sebagai pelatih yang dikenal disiplin dan detail, ia pasti tidak ingin anak asuhnya terlena. Justru sekarang waktunya membuktikan bahwa kemenangan atas Kamboja bukan sekadar keberuntungan, melainkan hasil dari proses panjang yang sudah dibangun sejak awal. Nah, menghadapi Timor Leste, kemungkinan besar Indonesia tetap akan mendominasi jalannya pertandingan. Dari segi kualitas pemain, pengalaman internasional, hingga kedalaman skuad, Garuda memang berada satu tingkat di atas lawannya. Tapi bukan berarti pertandingan bakal berjalan mudah. Justru pertandingan seperti inilah yang sering menghadirkan kejutan. Tim yang lebih diunggulkan biasanya menghadapi lawan yang bermain tanpa beban. Mereka akan bertahan total, menunggu kesalahan sekecil apapun, lalu melancarkan serangan balik cepat. Kalau Indonesia lengah sedikit saja, bahaya pisan Makanya, pemilihan 11 pemain pertama menjadi sangat penting. John Hartman bukan hanya membutuhkan pemain yang sedang berada dalam performa terbaik, tetapi juga pemain yang mampu menjalankan strategi sesuai kebutuhan pertandingan. Kalau melihat latihan terakhir dan performa pada laga pembuka, ada beberapa nama yang hampir dipastikan tetap mengisi starting lineup. Tapi ada juga posisi yang masih menjadi tanda tanya besar. Nah, inilah yang membuat pertandingan nanti semakin menarik untuk dinantikan. Apakah John Hartman akan mempertahankan mayoritas pemain yang sukses mengalahkan Kamboja? Atau justru melakukan rotasi demi menjaga kebugaran pemain mengingat jadwal turnamen yang cukup padat? Kalau kalian jadi pelatih, kira-kira pilih yang mana? Mempertahankan pemain yang sedang percaya diri? Atau memberi kesempatan kepada pemain lain supaya seluruh skuad tetap siap kapanpun dibutuhkan? Keputusan seperti ini memang tidak mudah. Di sisi lain, kemenangan besar pada laga pertama membuat persaingan di dalam skuad semakin ketat. Setiap pemain ingin membuktikan bahwa dirinya layak menjadi pilihan utama. Tidak ada yang mau kehilangan tempat. Semua ingin tampil sejak menit pertama. Persaingan sehat seperti ini sebenarnya menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Semakin ketat persaingan antar pemain, semakin tinggi pula kualitas latihan yang dijalani setiap hari. Akhirnya, yang diuntungkan adalah tim secara keseluruhan. Nah, sebelum kita masuk ke prediksi susunan pemain satu persatu, ada satu hal yang perlu diingat. Sepak bola bukan hanya soal siapa yang memiliki pemain terbaik. Sepak bola adalah soal siapa yang mampu menjalankan rencana permainan dengan paling baik. Kita sudah sering melihat tim besar tumbang saat menghadapi lawan yang secara kualitas berada di bawah mereka. Sebaliknya, tim yang bermain disiplin dan penuh semangat seringkali mampu menciptakan kejutan. Karena itulah John Hartman pasti tidak ingin anak asuhnya meremehkan Timor Leste. Justru sejak menit pertama Indonesia diprediksi akan langsung bermain agresif. Tekanan tinggi kemungkinan akan diterapkan sejak awal. Tujuannya jelas, mencetak gol secepat mungkin. Kalau gol cepat berhasil tercipta, pertandingan akan jauh lebih mudah dikendalikan. Sebaliknya, kalau Indonesia kesulitan mencetak gol di babak pertama, tekanan justru akan berpindah kepada para pemain Garuda. Semakin lama skor bertahan imbang, rasa percaya diri lawan biasanya akan meningkat. Nyak itu atuh sepak bola. Kadang satu gol bisa mengubah seluruh jalannya pertandingan. Makanya,
Efektivitas penyelesaian akhir bakal menjadi salah satu kunci kemenangan Indonesia malam nanti. Selain itu, transisi bertahan juga wajib mendapat perhatian. Timor Leste dipastikan akan mengandalkan kecepatan ketika mendapatkan kesempatan menyerang. Indonesia tidak boleh kehilangan fokus saat sedang asyik menyerang. Bahaya pisan kalau sampai kehilangan bola di area tengah. Satu serangan balik cepat saja bisa membuat pertandingan berubah drastis. Nah, sekarang kita mulai membahas satu persatu pemain yang diprediksi bakal dipercaya John Hertman. Siapa yang mengawal gawang Garuda? Siapa yang menjadi benteng pertahanan? Siapa yang mengatur permainan di lini tengah? Dan siapa striker yang diprediksi kembali menjadi mimpi buruk bagi pertahanan Timor Leste? Sok atuh, kita mulai dari posisi yang paling menentukan, yaitu penjaga gawang Timnas Indonesia. Kita mulai dari posisi yang paling menentukan, yaitu penjaga gawang Timnas Indonesia. Di bawah Mistar, nama Nadeo Argawinata masih menjadi kandidat kuat untuk kembali dipercaya sejak menit pertama. Penjaga gawang satu ini memang bukan sosok baru bagi para pendukung Garuda. Pengalamannya di berbagai pertandingan besar membuat Nadeo menjadi salah satu pemain yang mampu memberikan rasa aman di lini paling belakang. Saat menghadapi Kamboja, Nadeo memang harus merasakan gawangnya kebobolan satu kali. Namun, jangan langsung melihat dari hasil akhirnya saja. Dalam pertandingan tersebut, Nadeo tetap menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Beberapa kali ia mampu membaca arah serangan lawan, mengamankan bola-bola berbahaya, dan membantu proses pembangunan serangan dari belakang. Nah, inilah yang sering kali tidak terlihat oleh penonton. Banyak orang hanya melihat apakah seorang kiper kebobolan atau tidak. Padahal, tugas seorang penjaga gawang modern bukan hanya melakukan penyelamatan. Seorang kiper juga harus mampu menjadi pemain pertama dalam membangun serangan. Dan dalam skema permainan John Hertman, kemampuan memainkan bola dari belakang menjadi salah satu faktor penting. Nadeo memiliki karakter yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Ia cukup tenang ketika mendapat tekanan, tidak mudah panik, dan memiliki pengalaman menghadapi situasi sulit. Menghadapi Timor Leste yang kemungkinan besar akan lebih banyak bertahan, Indonesia membutuhkan kiper yang tetap fokus meskipun jarang mendapatkan ancaman. Karena terkadang pertandingan seperti ini justru lebih sulit bagi penjaga gawang. Kenapa? Karena ketika tim lebih dominan menyerang, konsentrasi seorang kiper bisa menurun akibat minimnya aktivitas. Tiba-tiba lawan mendapatkan satu peluang melalui serangan balik, dan disitulah kiper harus langsung siap. Nya kitu atuh. Posisi penjaga gawang memang sering tidak terlihat, tapi satu penyelamatan bisa menentukan hasil pertandingan. Lanjut ke sektor pertahanan. Di posisi bek kanan, Sandy Walsh masih menjadi pilihan yang sangat kuat. Pemain berpengalaman ini menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya mampu bertahan, tetapi juga memiliki kontribusi besar dalam membantu serangan. Saat melawan Kamboja, Sandy tampil agresif dari sisi kanan. Ia tidak hanya menjaga area pertahanan, tetapi juga aktif naik membantu serangan. Bahkan kontribusinya semakin lengkap setelah berhasil mencetak gol. Kalau seorang bek bisa ikut mencetak gol dan tetap disiplin menjaga pertahanan, tentu menjadi keuntungan besar bagi sebuah tim. Sandy memiliki kemampuan membaca permainan yang bagus. Ia tahu kapan harus naik membantu serangan dan kapan harus kembali menjaga keseimbangan. Hal seperti ini sangat penting ketika menghadapi lawan yang kemungkinan besar akan bermain rapat. Timor Leste diprediksi akan mencoba menutup ruang di tengah. Artinya, serangan Indonesia kemungkinan besar akan banyak mengandalkan sektor sayap. Disinilah peran Sandy Walsh menjadi sangat penting. Kecepatan, pengalaman, dan kemampuan memberikan umpan silang bisa menjadi senjata tambahan untuk membongkar pertahanan lawan. Bayangkan jika Sandy berhasil masuk ke area berbahaya, lalu mengirim umpan matang ke kotak penalti. Dengan adanya pemain depan yang memiliki kemampuan duel udara dan penyelesaian akhir bagus, peluang mencetak gol tentu semakin besar. Namun, Sandy juga harus tetap berhati-hati. Karena ketika seorang bek terlalu fokus membantu serangan, ruang kosong di belakangnya bisa menjadi target serangan balik lawan. Tapi melihat pengalaman yang dimiliki Sandy, kemungkinan besar ia sudah memahami situasi tersebut. Bergerak ke posisi bek tengah. Nama Rizky Ridho hampir pasti menjadi salah satu pemain yang kembali dipercaya John Hertman. Bukan hanya karena kualitas bertahannya, tetapi juga karena perannya sebagai pemimpin di lini belakang. Rizky Ridho adalah tipe pemain yang tidak banyak berbicara di lapangan, tetapi aksinya menunjukkan karakter seorang pemimpin.
Saat menghadapi Kamboja, Rido tampil disiplin. Ia memenangkan duel udara, membaca arah serangan lawan, dan beberapa kali memotong bola sebelum masuk ke area berbahaya. Kemampuan seperti ini sangat dibutuhkan ketika menghadapi tim yang mengandalkan bola panjang dan serangan cepat. Selain kemampuan bertahan, Rido juga memiliki ketenangan saat membawa bola. Ini penting karena permainan modern membutuhkan bek yang tidak hanya kuat bertahan, tetapi juga mampu memulai serangan. Dan yang membuatnya semakin penting adalah statusnya sebagai kapten. Seorang kapten bukan hanya bertugas memakai ban di lengan. Ia harus mampu menjaga mental tim ketika pertandingan berjalan sulit. Misalnya ketika Indonesia gagal mencetak gol di babak pertama. Atau ketika lawan tiba-tiba mendapatkan peluang berbahaya. Di situ seorang pemimpin harus tetap tenang dan menjaga rekan-rekannya tetap fokus. Nyakitu atuh, pemain seperti Rizky Rido bukan hanya bermain dengan kaki, tetapi juga dengan mental. Untuk mendampingi Rido di jantung pertahanan, nama Jordi Amat menjadi kandidat kuat. Jordi membawa sesuatu yang berbeda, pengalaman. Dan dalam turnamen seperti Piala AFF, pengalaman seringkali menjadi faktor yang sangat berharga. Jordi sudah menghadapi berbagai tipe pertandingan dengan tekanan tinggi. Kemampuannya membaca permainan dan mengatur posisi bisa membantu membuat lini belakang Indonesia semakin stabil. Jika John Hertman memilih melakukan rotasi, memasukkan Jordi sejak awal bisa menjadi keputusan yang sangat masuk akal. Bukan karena pemain sebelumnya tampil buruk, tetapi karena perjalanan turnamen masih panjang. Tim besar membutuhkan semua pemain dalam kondisi siap. Tidak boleh hanya bergantung pada 11 pemain saja, karena pertandingan berikutnya bisa semakin berat. Selain itu, kehadiran Jordi juga bisa membantu pemain muda di sekitarnya. Pemain senior biasanya memiliki peran besar dalam memberikan arahan selama pertandingan. Kadang satu instruksi sederhana dari pemain berpengalaman bisa mencegah terjadinya kesalahan fatal. Bahaya pisan kalau lini belakang kehilangan komunikasi. Satu momen lengah bisa langsung dihukum lawan. Beralih ke sisi kiri pertahanan. Nama Doni Tri Pamungkas menjadi salah satu pemain muda yang menarik perhatian. Doni memang masih muda, tetapi performanya menunjukkan bahwa ia memiliki potensi besar. Keberaniannya membantu serangan menjadi salah satu nilai plus. Ia tidak takut naik ke depan, melakukan overlap, dan memberikan opsi tambahan ketika Indonesia membangun serangan. Namun yang membuatnya menarik adalah keseimbangannya. Doni tidak hanya berpikir menyerang. Ia juga mampu menjalankan tugas bertahan dengan disiplin. Kemampuan seperti ini sangat penting bagi seorang pemain sayap modern. Karena sekarang seorang bek kiri tidak cukup hanya pandai bertahan. Mereka harus mampu membantu tim menciptakan peluang. Menghadapi Timor Leste, ruang di sisi kiri kemungkinan akan terbuka karena Indonesia diprediksi akan banyak menguasai bola. Disinilah Doni bisa menjadi salah satu pemain yang memberikan kejutan. Aya wae atuh, kadang pemain muda justru muncul ketika mendapatkan kepercayaan besar. Mereka bermain tanpa beban dan memberikan energi berbeda bagi tim. Dan kalau Doni mampu tampil konsisten, bukan tidak mungkin ia akan menjadi salah satu nama penting dalam perjalanan timnas Indonesia di turnamen ini. Jadi, kalau kita melihat susunan lini belakang, kombinasi pengalaman dan energi muda menjadi kekuatan utama Garuda. Ada Nadeo yang tenang di bawah Mista. Ada Sandy Walsh yang agresif dari kanan. Ada Rizky Rido sebagai pemimpin. Ada Jordi Amat dengan pengalaman besar. Dan ada Doni Tri Pamungkas yang membawa energi baru. Tapi tentu saja, pertandingan tidak hanya dimenangkan oleh pertahanan. Karena setelah ini kita akan masuk ke bagian yang paling menarik. Siapa yang akan menguasai lini tengah? Siapa pemain yang menjadi otak permainan Garuda? Dan siapa yang akan menjadi ancaman terbesar bagi pertahanan Timor Leste? Sok atuh, kita lanjut ke sektor tengah yang menjadi jantung permainan timnas Indonesia. Hayuk atuh, kita lanjut ke sektor tengah yang menjadi jantung permainan timnas Indonesia. Kalau lini belakang adalah tembok pertahanan, maka lini tengah adalah mesin utama yang membuat seluruh permainan berjalan. Disinilah pertandingan sering kali ditentukan. Sebuah tim bisa memiliki penyerang tajam, tetapi tanpa gelandang yang mampu mengatur ritme permainan, serangan akan terasa hambar. Nyakitu atuh, sepak bola bukan hanya soal mencetak gol, tetapi bagaimana sebuah tim menciptakan peluang. Dan untuk urusan mengendalikan permainan, nama Ivar Jenner diprediksi masih menjadi salah satu pilihan utama John Hertman.
Ivar adalah tipe gelandang yang mungkin tidak selalu mencuri perhatian dengan gol atau assist. Namun, perannya sangat penting. Pekerjaan seperti memutus serangan lawan, menjaga keseimbangan tim, dan menjadi penghubung antara lini belakang dengan lini depan seringkali dilakukan tanpa banyak sorotan. Padahal, justru pemain seperti inilah yang membuat sebuah tim terlihat lebih stabil. Saat menghadapi Kamboja, Ivar menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Ia tidak terburu-buru ketika menerima bola. Ia tahu kapan harus mempercepat permainan dan kapan harus memperlambat tempo. Kemampuan membaca situasi seperti ini menjadi salah satu kelebihan terbesar seorang gelandang bertahan. Menghadapi Timor Leste, tugas Ivar kemungkinan akan semakin penting. Kenapa? Karena Indonesia diprediksi akan lebih banyak menguasai bola. Ketika sebuah tim terus menyerang, mereka tetap membutuhkan satu pemain yang menjaga keseimbangan agar tidak mudah terkena serangan balik. Dan sosok itu kemungkinan besar adalah Ivar Jenner. Bayangkan jika semua pemain terlalu maju menyerang. Ketika kehilangan bola, lini belakang bisa terbuka lebar. Nah, disinilah Ivar berperan sebagai penjaga pintu pertama sebelum lawan mencapai area berbahaya. Bahaya pisan kalau pemain seperti Ivar kehilangan fokus. Satu kesalahan kecil di tengah lapangan bisa langsung menjadi peluang emas bagi lawan. Tapi dengan kualitas yang dimilikinya, Ivar dipercaya mampu menjalankan tugas tersebut dengan baik. Bergeser sedikit ke depan. Ada satu nama yang selalu menjadi pusat perhatian ketika membahas kreativitas permainan Indonesia. Dia adalah Tom Haye. Kalau Tom Haye sedang berada dalam performa terbaiknya, lini tengah Garuda bisa berubah menjadi sangat berbahaya. Tom bukan hanya sekadar pengumpan. Ia adalah pengatur permainan. Pemain yang mampu melihat celah yang mungkin tidak terlihat oleh pemain lain. Satu umpan dari Tom bisa langsung mengubah situasi pertandingan. Ketika lawan bermain bertahan dengan banyak pemain di belakang bola, kreativitas seorang pemain seperti Tom menjadi sangat dibutuhkan. Karena menghadapi pertahanan rapat bukan hanya membutuhkan tenaga. Dibutuhkan kecerdasan. Dibutuhkan pemain yang mampu menemukan ruang kecil di antara para pemain lawan. Dan Tom memiliki kemampuan tersebut. Saat melawan Kamboja, ia menunjukkan bagaimana seorang gelandang berpengalaman mengontrol pertandingan. Ia tidak terburu-buru. Ia sabar menunggu momen yang tepat. Lalu ketika kesempatan datang, ia mampu mengirimkan umpan yang membuka pertahanan lawan. Nyakitu atuh, pemain seperti Tom Haye membuat sepak bola terlihat sederhana. Padahal di balik kesederhanaan itu ada visi bermain yang luar biasa. Menghadapi Timor Leste, peran Tom kemungkinan akan semakin besar. Apalagi jika lawan memilih bertahan dalam blok rendah. Indonesia akan membutuhkan pemain yang mampu membongkar pertahanan dengan kreativitas. Dan Tom bisa menjadi kunci utama. Tapi bukan hanya Ivar dan Tom yang menarik perhatian. Ada satu nama muda yang diprediksi bisa mendapatkan kesempatan lebih besar, yaitu Raihan Hanan. Nah, ini dia salah satu kemungkinan kejutan dari John Hertman. Raihan adalah pemain dengan karakter berbeda. Ia memiliki energi besar, mobilitas tinggi, dan keberanian untuk melakukan tekanan sejak area depan. Tipe pemain seperti ini sangat berguna ketika menghadapi lawan yang mencoba bermain bertahan. Karena pressing tinggi bisa memaksa lawan melakukan kesalahan. Bayangkan ketika pemain belakang Timor Leste sedang mencoba membangun serangan dari bawah. Tiba-tiba ada tekanan cepat dari lini tengah. Mereka bisa kehilangan bola di area berbahaya. Dan kalau itu terjadi, Indonesia bisa langsung menciptakan peluang. Ayawai atuh, kadang satu tekanan kecil bisa menghasilkan gol besar. Raihan juga memiliki kemampuan bermain di beberapa posisi. Fleksibilitas seperti ini menjadi keuntungan bagi seorang pelatih. Karena dalam pertandingan yang berjalan dinamis, pemain yang bisa beradaptasi sangat dibutuhkan. Kalau benar dipercaya sebagai starter, pertandingan melawan Timor Leste bisa menjadi panggung pembuktian bagi Raihan Hanan. Bukan tidak mungkin justru namanya yang menjadi sorotan setelah pertandingan. Karena dalam sepak bola, kesempatan bisa datang kapan saja. Sekarang kita masuk ke sektor sayap. Posisi yang kemungkinan besar akan menjadi salah satu sumber kreativitas utama timnas Indonesia. Di sisi kanan, nama Eliano Reijnders diprediksi kembali menjadi pilihan. Penampilan Eliano saat menghadapi Kamboja benar-benar memberikan warna baru dalam permainan Garuda. Kecepatannya menjadi masalah besar bagi pertahanan lawan. Ia berani melakukan duel 1 lawan 1.
Ia tidak takut membawa bola melewati pemain bertahan. Dan yang paling penting, ia mampu memberikan kontribusi nyata. 1 assist berhasil dicatatkan dan menjadi bukti bahwa perannya bukan hanya sekadar pemain yang menghibur. Eliano memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang. Menghadapi Timor Leste, ruang di sisi kanan kemungkinan akan menjadi area yang bisa dimanfaatkan. Apalagi jika lawan terlalu fokus menutup tengah. Eliano bisa menjadi pemain yang membuka jalan dari sisi lapangan. Kalau sudah mendapatkan ruang berlari, pertahanan lawan harus ekstra hati-hati. Eulo, pemain dengan kecepatan seperti Eliano bisa membuat bek lawan bekerja keras sepanjang pertandingan. Beralih ke sisi kiri, Ada Ragnar Oratmangoen. Nama yang tentu sudah sangat dikenal oleh para pendukung Garuda. Ragnar memiliki kemampuan yang sangat menarik. Ia bukan hanya cepat, tetapi juga pintar mencari ruang. Ia bisa bermain melebar, bisa masuk ke tengah, dan bisa menciptakan masalah dari berbagai posisi. Kemampuan seperti ini membuat lawan sulit membaca pergerakannya. Mereka tidak pernah tahu apakah Ragnar akan menusuk dari sisi kiri atau masuk ke area tengah untuk mencari peluang. Setelah sebelumnya tidak tampil karena kondisi fisik yang belum maksimal, kembalinya Ragnar tentu menjadi kabar baik. Kehadirannya memberikan tambahan variasi bagi serangan Indonesia. Dan kalau Ragnar sudah menemukan ritmenya, bahaya Pisanyui. Karena pemain dengan kualitas seperti ini bisa mengubah pertandingan hanya dengan 1 momen, 1 dribble, 1 umpan, atau 1 penyelesaian akhir. Semuanya bisa menjadi pembeda. Jadi kalau kita melihat lini tengah hingga sektor sayap, Indonesia memiliki kombinasi yang sangat menarik. Ada Ivar Jenner sebagai penjaga keseimbangan. Ada Tom Haye sebagai pengatur permainan. Ada Raihan Hanan dengan energi dan kreativitasnya. Ada Eliano Rogers dengan kecepatan. Dan ada Ragnar Oratmangoen dengan kemampuan membuka ruang. Tapi tentu saja, semua itu belum lengkap tanpa membahas sosok yang paling ditunggu oleh para pendukung Garuda. Song Jung Tombak, pemain yang diharapkan mampu menjadi mesin gol baru timnas Indonesia. Sok atuh, kita masuk ke pembahasan penyerang dan prediksi jalannya pertandingan. Sok atuh, kita masuk ke pembahasan terakhir yang paling ditunggu-tunggu. Siapa pemain yang akan menjadi ujung tombak timnas Indonesia? Siapa sosok yang dipercaya untuk menjadi penyelesai akhir dari semua kerja keras para pemain di belakangnya? Karena pada akhirnya, seindah apapun permainan sebuah tim, pertandingan tetap ditentukan oleh satu hal, gol. Dan untuk urusan mencetak gol, Indonesia tentu membutuhkan pemain yang memiliki ketenangan luar biasa di depan gawang. Seorang striker bukan hanya harus memiliki kemampuan menendang bola. Ia harus punya insting, harus tahu kapan bergerak, harus pintar mencari ruang. Dan yang paling penting, harus memiliki mental kuat ketika mendapatkan peluang. Karena terkadang dalam pertandingan besar, hanya ada 1 kesempatan emas. Dan pemain depan harus mampu memanfaatkannya. Nah, inilah alasan mengapa posisi penyerang selalu menjadi sorotan utama. Para pendukung Garuda tentu berharap Indonesia memiliki sosok striker yang bisa menjadi pembeda. Pemain yang ketika pertandingan berjalan sulit, mampu muncul sebagai pahlawan. Eulo, kalau ada pemain seperti itu, tentu menjadi keuntungan besar bagi tim. Melihat pola permainan John Hertman, kemungkinan Indonesia akan tetap mengandalkan striker yang mampu bermain sebagai target man. Pemain yang bisa menahan bola, memenangkan duel dengan bek lawan, dan membuka ruang bagi pemain sayap untuk masuk membantu serangan. Karena menghadapi Timor Leste, pertandingan kemungkinan besar akan berjalan dengan pola yang sama. Indonesia menguasai bola, Indonesia menekan, dan Timor Leste mencoba bertahan sambil mencari peluang lewat serangan balik. Dalam kondisi seperti itu, seorang striker harus sabar. Tidak boleh hanya menunggu bola datang. Ia harus terus bergerak mencari celah, harus menarik perhatian bek lawan, dan harus siap ketika peluang sekecil apapun muncul. Nya kitu atuh, striker hebat bukan hanya dinilai dari berapa banyak gol yang dicetak, tetapi juga dari bagaimana ia membantu permainan tim secara keseluruhan. Menarik bek lawan, membuka ruang, memberikan tekanan saat kehilangan bola. Semua itu menjadi bagian penting dari seorang penyerang modern. Kalau lini depan Indonesia mampu menjalankan tugasnya dengan baik, pertahanan Timor Leste akan menghadapi malam yang sangat berat. Karena mereka tidak hanya harus menghadapi satu pemain.
Mereka harus menghadapi seluruh sistem permainan Garuda. Dari belakang ada bek yang aktif membangun serangan. Di tengah ada gelandang kreatif. Di sayap ada pemain cepat yang siap menusuk. Dan di depan ada striker yang siap menyelesaikan peluang. Bahaya pisan kalau semua elemen ini berjalan sempurna. Tapi sekali lagi, sepak bola selalu punya cerita sendiri. Tidak ada pertandingan yang bisa dimenangkan hanya dengan melihat nama besar. Semua harus dibuktikan di lapangan. Nah, sekarang kita coba bayangkan bagaimana jalannya pertandingan. Sejak menit awal, Indonesia kemungkinan langsung mengambil kendali permainan. Tekanan akan diberikan sejak area pertahanan lawan. Tujuannya jelas, mencari gol cepat. Karena gol di awal pertandingan bisa mengubah banyak hal. Timor Leste yang awalnya bermain percaya diri bisa kehilangan konsentrasi. Sementara pemain Indonesia akan semakin nyaman mengembangkan permainan. Namun, jika gol belum datang dalam 20 atau 30 menit pertama, para pemain harus tetap tenang. Jangan panik, jangan terburu-buru. Karena semakin panik sebuah tim, semakin mudah lawan membaca permainan. John Hertman tentu akan meminta para pemainnya tetap sabar. Terus mengalirkan bola, mencari celah, dan menunggu momen yang tepat. Karena pertahanan rapat tidak selalu bisa dihancurkan dengan kekuatan. Kadang dibutuhkan kecerdikan. Satu umpan terobosan dari Tom Haye. Satu pergerakan tanpa bola dari Ragnar Oratmangoen. Satu tusukan cepat Eliano Rogers. Atau satu tembakan akurat dari sang striker. Satu momen saja bisa mengubah segalanya. Ayawai atuh, itulah indahnya sepak bola. Kadang pertandingan yang terlihat mudah justru menghadirkan drama paling menarik. Lalu bagaimana dengan kemungkinan kejutan dari John Hertman? Nah, ini bagian yang paling membuat penasaran. Sebagai pelatih, Hertman tentu tidak hanya melihat siapa pemain terbaik. Ia juga melihat siapa yang paling cocok dengan situasi pertandingan. Bisa saja ada pemain yang secara nama besar sangat dikenal, tetapi pertandingan melawan Timor Leste membutuhkan karakter berbeda. Mungkin pemain yang lebih cepat, mungkin pemain yang lebih agresif, atau mungkin pemain muda yang sedang lapar pembuktian. Dan disitulah keputusan seorang pelatih menjadi sangat penting. Karena satu pilihan bisa membawa kemenangan. Satu keputusan bisa mengubah jalannya pertandingan. Sok atuh, kita tunggu apakah John Hertman benar-benar akan memberikan kejutan besar. Atau justru tetap mempercayakan pemain yang sudah tampil luar biasa di laga sebelumnya. Yang jelas, pertandingan ini bukan hanya soal 3 poin. Ini juga menjadi kesempatan bagi setiap pemain untuk menunjukkan bahwa mereka layak memakai seragam merah putih. Karena persaingan dalam skuad timnas Indonesia saat ini semakin ketat. Tidak ada pemain yang benar-benar aman. Semua harus terus bekerja keras. Semua harus terus berkembang. Dan semua harus siap ketika kesempatan datang. Kalau Indonesia mampu memenangkan pertandingan ini, kepercayaan diri skuad Garuda akan semakin tinggi. Momentum positif akan terus terjaga. Dan langkah menuju target terbesar di turnamen ini semakin dekat. Namun, perjalanan masih panjang. Masih ada pertandingan-pertandingan berat yang menunggu. Karena menjadi juara bukan hanya soal satu kemenangan, tetapi soal konsistensi dari pertandingan pertama hingga pertandingan terakhir. Nya kitu atuh, tim juara adalah tim yang mampu menjaga fokus ketika sedang berada di atas. Mereka tetap rendah hati ketika menang. Dan tetap bekerja keras ketika menghadapi tantangan. Sekarang giliran kalian yang menentukan. Menurut kalian, siapa pemain yang paling penting saat menghadapi Timor Leste? Apakah Nadeo Argawinata yang menjaga gawang? Apakah Rizky Ridho yang menjadi pemimpin pertahanan? Apakah Tom Haye yang mengatur permainan? Atau justru pemain depan yang akan menjadi pahlawan dengan mencetak gol kemenangan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau punya prediksi skor, tulis juga. Apakah Indonesia menang besar lagi? Atau pertandingan justru berjalan ketat sampai menit akhir? Kita lihat siapa yang prediksinya paling tepat. Dan jangan lupa, kalau kalian suka pembahasan timnas Indonesia seperti ini, langsung tekan tombol like, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan cerita terbaru seputar perjalanan Garuda. Bagikan juga video ini kepada teman-teman kalian yang sama-sama mencintai sepak bola Indonesia. Karena semakin banyak yang mendukung, semakin besar energi untuk timnas Indonesia.
Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Tetap dukung Garuda, tetap percaya. Dan semoga timnas Indonesia terus terbang tinggi membawa kebanggaan untuk seluruh rakyat Indonesia.